Jag vill ha mer. Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengulik alur cerita film Turn Me On Damit yang dirilis tahun 2011. Turn Me On Damit dibintangi oleh Neil Bahsom, Hendrik Stamtop, Matthias Miron, Peter Staptring, Melin Wisserhafde, dan lain-lain. Disutrai oleh Jenica Stestad Jacobson yang merangkap sebagai penulis skenario. Film ini bercerita tentang seorang wanita cantik yang memiliki sensitivitas halusinasi asmara yang tinggi pada pria yang baru dikenalnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan menggambarkan Alma sedang ngebok jimatnya menggunakan layanan birahi via telepon dijaga si Bingo, anjing kesayangannya. Namun sayang disayang, pengebokannya harus berhenti karena ibunya datang. Ia pun segera berhenti dan berpura-pura sedang belajar. Ibunya memberitahu Alma bahwa bosnya terpesona dengan pembibitan lebak yang ditanamnya. Kemudian Alma pergi bersama Bingo bermaksud menemui temannya Ingrid dan Sarah. Di perjalanan, ia bertemu Arthur, teman sekelasnya. Arthur memuji Bingo anjing yang bagus, lalu mereka berjalan bersama. Ternyata guys, si Alma ini punya fantasi dengan Arthur yang semalaman memundingan. Sebelum mereka berpisah, Arthur mengharapkan Alma untuk hadir pada acara pesta nanti malam. Adegan berlanjut saat Alma, Sarah, dan Ingrid sedang menunggu bis berangkat ke acara pesta. Sebelum mereka berangkat, Sarah minta bantuan seorang pria yang baru dikenalnya untuk dibelikan bir dengan alasan KTP-nya ketinggalan. Kemudian mereka menaiki bis. Ketika Alma minum bir, ia pun berhalu dengan Arthur. Malamnya, mereka berada dalam sebuah pesta. Saat minum-minum, Alma keluar dengan alasan panas mau cari angin segar. Sewaktu Alma di luar, Arthur menemuinya dan mengeluarkan rudalnya. Kemudian dicolekkan ke Alma. Alma langsung ke kamar mandi melakukan halusinasi. Saat Alma kembali berkumpul dengan Sarah dan Ingrid, ia menceritakan kepada temannya bahwa tadi sewaktu di luar ia didatangi Arthur mencolekkan rudal pada dirinya. Namun Sarah dan Ingrid tidak mempercayainya, bahkan mengolok-olok Alma, dan Arthur pun menyangkal. Keesokan harinya, ibunya membangunkan Alma dan melarang Alma untuk minum yang beralkohol. Lalu datang Ingrid. Almanya bukan bangun, malah berhalu dengan Ingrid. Saat Ingrid ada di depannya. Waduh, semangka makan semangka ini mah. Ia baru sadar ketika Ingrid menanyakan tentang kebenaran Arthur mencolek Alma dengan rudalnya. Karena waktu di pesta ia mabuk dan memberitahu Alma bahwa teman-temannya tak mau lagi bicara dengan Alma. Namun Alma hanya terdiam, tak menjawab, membuat Ingrid marah dan beranjak keluar. Pada saat di sekolah, Alma pun mulai dikucilkan oleh teman-temannya. Hari pertama, dia menerima sepotong kertas yang bertuliskan apapun yang mencolekmu. Kertas itu dirampas gurunya. Hari kedua, dia sendiri diam dekat tong sampah. Dan di hari ketiga, beredar gambar dengan tulisan Alma dan rudal. Saat di bis, untuk pulang pun, ia diledek teman-temannya, membuat Alma jengah dan keluar dari mobil. Saat berjalan, si Alma berhalu Arthur mengatakan cintanya pada dirinya dan selanjutnya terserah Anda. Cerita selanjutnya, Alma masih dikucilkan oleh teman-temannya. Ketika teman sekelasnya mengadakan acara, dia melihat dari jendela. Kemudian dia mencoba mendekati temannya, namun temannya tetap menjauhinya. Rupanya guys, Sarah menjauhi Alma karena kakaknya jatuh hati pada Arthur. Kemudian menulis surat untuk sahabat penanya bernama Steve. Sarah meminta bantuan Steve untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Alma. Setelah selesai menulis surat, lalu ia memasukkan surat ke kotak pos di depan pertokoan yang kebetulan di sana ada Kajartan yang sedang nongkrong.
Adegan kembali ke Alma yang sedang bersih-bersih. Kemudian ibunya datang dengan wajah kaget karena melihat tagihan teleponnya yang aneh dan bertanya pada Alma. Dengan berat hati, Alma menjelaskan bahwa dirinya suka menggunakan telepon asmara. Membuat ibunya marah dan menampar serta melarang pada Alma untuk menghentikan menggunakan telepon layanan tersebut. Jiwa Alma semakin tertekan. Dia menyendiri di pos kamling. Datang Sarah menemani. Sarah kasihan sama Alma. Dia bersedia menemani Alma bila berada di pos kamling. Sedangkan di sekolah tidak bisa karena teman-temannya tidak suka pada Alma. Dan Sarah pun mengatakan bahwa dirinya takut jatuh cinta, trauma dengan yang dialami orang tuanya yang harus berpisah. Singkat cerita, Alma mulai bekerja sampingan di sebuah toko. Dasar penghayal. Bosnya pun dihayalkan sambil gosok-gosok belahan pepayanya. Dia bersadar ketika pembeli datang. Waduh, gimana ini? Menghalu gak tahu tempat, gak tahu waktu. Asal cowok dia langsung berhalu. Berpindah ke Sarah yang dibacakan puisi oleh Kajartan membuat dia tersanjung dan membuat hatinya jatuh cinta pada Kajartan. Perasaan hatinya itu diungkapkan kepada sahabat penanya. Ketika pulang kerja, Alma didatangi Sarah memberitahu Alma bahwa Arthur mencintai Alma. Lalu mereka saling curhat. Sarah menceritakan bahwa dirinya telah jatuh hati pada Kajartan, sedangkan Alma curhat tentang dirinya yang mudah terangsang. Namun Sarah tidak mempercayainya. Cerita selanjutnya, ketika Alma datang ke rumah, ia mendengar ibunya sedang berbincang dengan seseorang mengeluhkan permasalahan dirinya. Mendengar itu, Alma marah sambil minum. Ia meninggalkan rumah untuk menemui Arthur. Tiba di rumah Arthur, Alma mendesak agar Arthur mengakui perbuatan pada dirinya yang telah mencolek dengan rudal. Gara-gara perbuatan Arthur yang telah disampaikan pada Ingrid dan Sarah, hidup dirinya telah hancur. Awalnya Arthur menyangkal, namun akhirnya dia mengukinya. Namun, saat Alma mengajak Arthur untuk hidup bersama, Arthur menolak karena dirinya telah mempunyai pacar, membuat Alma kecewa. Kemudian dia menumpang mobil pergi ke kota, sementara ibunya merasa keheranaan karena Alma belum pulang. Kembali ke Alma yang sudah tiba di kota. Ia sedang melamun, teringat jam-jam seperti ini dia sedang di sekolah. Ingat teman-temannya, terutama Arthur. Lalu Alma mendatangi rumah Maria, disambut Elizabeth, temannya Maria. Saat bertemu Maria, Alma disambut hangat oleh Maria. Alma? Hai. Kayak Adegan berpindah ke ibunya Alma. Dia tambah heran karena semalaman Alma tak pulang. Lalu dia bertanya pada Magna. Magna menjelaskan, kemarin Alma keluar rumah dengan wajah marah. Lalu naik mobil kayaknya mau ke Arthur. Lalu pergi lagi menumpang mobil. Sepertinya Alma ke kota menemui Maria. Adegan kembali ke Alma sedang ditanya oleh Maria alasan Alma datang ke kota. Dengan memberat hati, Alma menceritakan alasan pergi ke kota, yakni gara-gara dia mengatakan kenyataan bahwa Arthur mencolek dirinya dengan rudalnya. Tapi teman-temannya tak mempercayai sampai ia dikucilkan. Mendengar penjelasan itu, Maria memeluk Alma dan menyemangati bahwa Alma tidak salah. Cerita berikutnya, Alma pulang disambut ibunya dan ibunya memberitahu Alma bahwa bosnya mengajak dirinya dan Alma berlibur ke Paris selama seminggu. Hal ini disambut bahagia Alma. Lalu datang Ingrid, bos ibunya. Dia pun memperkenalkan diri pada Alma. Kemudian mereka meninggalkan Alma. Cerita berpindah di mana Arthur berada di depan rumah Alma, disambut Alma dari jendela kamarnya. Saat mereka bertemu, Arthur mengutarakan isi hatinya bahwa dia mencintai Alma dan telah berbohong pada Alma. Sebenarnya dirinya tidak punya pacar, namun Alma menjawab sudah terlambat. Scene beralih saat Alma bisa diterima lagi sebagai sahabat oleh Ingrid dan Sarah. Ketika di depan sekolah, mereka kaget membaca sebuah spanduk dengan tulisan, "Aku mencolek Alma dengan rudalku." Di bawah spanduk berdiri Arthur. Kemudian Alma membawa Arthur untuk makan dan menginap di rumahnya. Ternyata film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Turn Me On, Damn It. Semoga dapat menghibur. Cheerio, bye-bye.